Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Islam, anak yatim adalah mereka yang diperintahkan Allah untuk kita perlakukan dengan adil, dihormati martabatnya, dan dibimbing dengan akhlak yang mulia. Al-Quran menyebutkan besarnya keutamaan memuliakan anak yatim karena cara kita memperlakukan mereka mencerminkan ketulusan hati dan kedekatan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa orang yang menjaga anak yatim akan berada dekat dengannya di surga sebagai anugerah bagi mereka yang menjalankan amanah ini dengan benar. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas terkait keutamaan memuliakan anak yatim dalam Al-Quran dan Sunnah, serta cara menunaikan amanah ini dengan adab dan tanggung jawab di tengah tantangan zaman. Semoga pembahasan ini menggerakkan kita untuk lebih peduli, lebih arif dan lebih siap menjadi pelindung bagi mereka yang diamanahkan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Sehat, Alhamdulillah. Masih sibuk warawiri dakwah? Ya, luar biasa. Barangkali sudah catatannya seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Di tengah usia yang tidak muda tapi tetap semangat. Salah satu yang kemudian sebelum kita bahas tema kita Pak Kiai, salah satu yang membuat Pak Kiai, yang namanya kadang manusia itu kan ada lelahnya Pak Kiai, ada bosennya. Tapi apa yang kemudian menjadi motivasi dan menjadi penggerak Pak Kiai untuk bismillah, nggak boleh capek dalam dakwah. Namanya kan manusia kan apalagi bisikan-bisikan yang udah nanti aja, udah capek nggak usah. Apa yang membuat Pak Kiai tetap bersemangat? Maknai semuanya itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita semuanya kita maknai itu ibadah, seperti kita dalam sholat. Ketika kita dalam sholat, semuanya kita berharap ini bagian dari sebuah pengabdian gitu loh. Jadi zohirnya orang berangkat bekerja, mamanya berdagang, berbisnis, berkebun, bertani. Tapi kalau dia memahaminya itu adalah ibadah, nggak bedanya dengan sholat, maka nggak akan dia buat perhitungan dengan Tuhannya gitu loh. Enjoy aja. Iya. Karena itu tadi ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun itu harus diniatkan ibadah. Iya, niatin aja. Niatkan ibadah. Jadi nggak sia-sia kita dapetnya, nggak cuma capek ya Pak Kiai ya. Iya. Dapetnya pahala insya Allah ya. Iya. Dan dia maunya yang terbaik. Seperti kita sholat kan, kita maunya ngasih tunjukkan sama Allah kita yang terbaik. Betul sekali. Ayo bismillah. Jadi apapun kita niatkan sebagai ibadah. Amin. Gitu. Jadi datang ke sini ikut kajian ibadah, pulang happy itu juga ibadah gitu pemirsa. Betul. Nah sebelum kita bahas Pak Kiai, tentu saja saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, tema kita adalah terkait memuliakan anak yatim mengundang rahmat Allah yang didefinisikan sebagai anak yatim dalam Al-Quran atau dalam syariat itu seperti apa Pak Kiai? Kadang-kadang saya sudah nggak ada bapak dan ibu nih misalnya. Kadang-kadang kalau kita bercanda, saya sama kakak-kakak saya, Yohan saya juga anak yatim gitu. Jadi kadang-kadang pikirnya mau sudah setua apapun masih tetap anak yatim. Tapi dalam segi syariat sebenarnya batasan yang kemudian menjadi definisi anak yatim itu seperti apa? Iya. Al yatim ya man fakdul aba. Orang yang ketiadaan ayah. Nah, ketiadaan ayah maka dia yang dimaksud fakdul yatim, fakdul aba, ketiadaan itu yang dimaksud itu meninggal. Jadi kalau seandainya ibunya bercerai sama bapaknya, dia tidak mendapatkan gelar yatim karena dia masih ada. Tapi kalau bapaknya Allah yang memanggilnya, maka dia yatim. Ilal bulugh, sampai dengan dia dewasa. Dewasa dalam pengertian Islam. Jadi yatim itu sekitar 13 tahun lah. 12-13 tahun. Atau kalau wanita itu dia sudah menstruasi, maka yatimnya hilang. Kalau dia masih dalam posisi yang berkekurangan, tapi statusnya bukan yatim atau yatimah, tetapi dia miskin. Nah kadang-kadang kan ada santunan anak yatim, tapi yang disantuni itu anak SMA. Itu tidak proporsional, nggak boleh, nggak boleh. Walaupun dia pada kriteria yang boleh dibantu, tapi nggak boleh dengan nama yatim, tetapi ya miskin atau du'afa.
para pemirsa ini pengurus masjid, pengurus orang yang memperhatikan anak-anak yatim. Jadi di kotak amalnya itu ditulisnya kotak ya amal atau infak yatim dan duafa. Dengan penyebutan yatim dan duafa, maka kotak itu multiguna. Tapi kalau disebut yatim, miskin nggak boleh menerima. Ya, nggak boleh. Itu caranya seperti itu. Oke, jadi beda ya kalau sudah masuk, sudah balik lah bahasanya gitu Pak Kiai. Udah Ya. hilang, Itu udah hilang statusnya itu statusnya. hilang. Oh, jadi kalau umur udah 30 something masih bilang yatim, udah gugur, predikat itu gugur Pak Kiai. Sama dengan mu'alaf. Sama dengan mu'alaf. Mu'alaf itu bukan udah umur, kan sekarang banyak ya TV udah umur Iya. 60, 70. Saya ini Dikatakan mu'alaf. mu'alaf. Oh enggak, ente muslim, bukan mu'alaf. Berarti apa bedanya Pak Kiai? Mu'alaf itu kan wal mu'allafa qulubuhum dari ayat as-shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa fir riqab wal mu'allafa qulubuhum. Zakat itu boleh diberikan fakir miskin dan al mu'allafa qulubuhum, mu'allaf. Orang yang dilembutkan. Yang dilembutkan hati mereka. Maksudnya waktu dia masuk Islam, dia pindah ke agama Islam, dia kan dibenci tuh. Dia diblokade hartanya, enggak dikeluar dari klannya, enggak diberikan hak-haknya. Nah, zakat boleh dikasih sama dia sebagai mu'allaf, melembutkan, menyenangkan. Maksudnya itu. Lah kalau udah punya perusahaan bilang mu'allaf, enggak sesuai gitu loh. Oke, saya Nah, juga jadi waktu dia dibenci, tidak diberikan pekerjaan, terasing misalnya. diusir, nah dia mu'allafa qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, dibantu, dikasih pekerjaan gitu. Setelah dia bekerja, dia sudah punya pendapatan, mu'allafnya hilang. Kalau dia butuh, dia miskin, bukannya mu'allaf. Jadi jangan salah kaprah kemudian mengartikan mu'alaf itu orang yang masuk Islam gitu. Hanya sekedar itu bukan ya. Bukan. Tambah ilmu lagi Masya Allah. Jadi kalau misalnya baru kembali kepada Islam, kemudian dia sudah memang sudah settle, sudah kaya raya misalnya pakai, tidak ada sebutan Islam mu'alaf. Jadi kalau dia kaya raya masuk Islam, nggak ada level mu'alaf pada orang itu, nggak ada. Paham. Karena dia nggak boleh menerima zakat. Kaya raya masuk Islam gitu. Dia bukan mu'alaf, orang dia nggak boleh menerima zakat. Paham. Oke. Jadi orang yang menerima Islam dalam kondisi yang tadi mungkin terasing, kemudian tidak punya harta benda gitu ya. Oke, baik, paham. Pak Kiai, apa kemudian arti dari memuliakan? Memuliakan tuh yang seperti apa? Jangan-jangan kita juga selama ini salah kaprah nih, memuliakan misalnya pokoknya nggak sekedar ngasih, tapi hanya sekedar ngasih sekedar materi. Tapi kemudian kita lupa hak-hak yang lain yang mungkin tidak terpenuhi misalnya secara psikis, kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi memuliakan dalam hal ini seperti apa Pak Kiai? Nah, dalam Islam itu ada istilah kafil. Kafil. Kafil itu orang yang mendudukan dirinya sebagai orang tua dari anak yatim. Jadi kafil itu bisa jadi perorangan yang mendudukan dirinya sebagai pengganti ayahnya, atau kafil itu maknanya institusi, lembaga, panti asuhan yang menanganinya dia dari mulai dia ditinggal di situ sampai dengan dia selesai kuliah. Sampai dia siap bekerja, dia menikah. Itu namanya kafir. Nah, dalam hadis dia adalah sebuah profesi yang mulia. Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menekel urusan anak yatim itu seperti ini dalam sorga. Nabi ya menjajarkan antara telunjuk dan jari tengah. Jadi bukan cuma masuk sorga, maknanya dia mulia. Sampai sejajar, hampir saja sejajar dengan kerasulan. Jadi memenuhi, artinya memuliakan anak yatim juga itu memenuhi segala kebutuhannya Pak Kiai. Semuanya. Jadi tidak hanya mungkin secara finansial, tapi bagaimana secara psikis memberikan kasih sayang. Itu juga penting Pak Kiai. Kafil itu kan tadi ya, dia mendudukan dirinya sebagai orang tua. ayah penyambungnya. Jadi nggak sekedar misalnya
kita ya udah ngasih, ya mungkin iya memberikan secara finansial, tapi kemudian setelah itu sudah gitu. Jadi sebenarnya ada esensi yang lebih besar dari hanya sekedar memberikan uang misalnya atau materi ya Pak Kiai. Iya, betul. Jadi salah satunya adalah memegang kepalanya. Masya Allah. Ya, memegang kepalanya. Ada salah seorang sahabat mengadu ya, anna rajulan syaka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalbahu qaswah. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi mengeluh, kenapa hati saya kok keras gitu. Keras tuh maksudnya gini, nggak mudah nangis gitu. Nggak mudah melihat penderitaan orang gitu. Kalau ada orang susah dia nggak terbawa gitu. Secara emosional tidak masuk gitu. Dan yang di luar dugaan, Nabi mengatakan ya bahwa in aradta antalina qalbaka ya wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin melembutkan hatimu, pegang kepalanya anak yatim. Masya Allah. Nah ini bukan cuma dipegang doang lah, kalau dia dipegang 100 orang puyeng juga gitu. Maksudnya Masya Allah, betul. mengisyaratkan. Nah, ini juga ada filosofinya Mbak Mila. Kalau kita megang anak kita, itu megangnya dari depan ke belakang. Iya Pak. Ya gini, Iya, aduh halus sayang gitu. Iya, gitu. betul. Kalau megang anak yatim dari belakang ke depan. Oh, Masya Jadi Allah. megangnya gini, subhanallah. Itu filosofinya, pegang dari belakang ke depan, jangan terus langsung kasih gitu maksudnya. Jangan diuyak-uyak doang. Nah kalau 10 orang puyeng ya. Oh gitu, maksudnya jadi pegangnya terus kalian sambil dikasih amplop gitu Pak ya. Iya, Masya jadi Allah. pegangnya dari belakang ke depan. Jadi kalau kau mau melembutkan hatimu, pegang. famsah ra'sal yatim. Ya, kau pegang kepalanya anak yatim, kemudian wa'at imil miskin. Dan kau beri makan orang-orang yang miskin, yang butuh makan. Maka dengan otomatis akan lembut. Ya, jadi gini, PR. ada orang tetangganya dia nggak perhatian, tetangganya yang miskin dia nggak perhatian, yang miskin nggak. Ini orang udah pasti dia keras hati. Kalau apa sebabnya pelit? Qaswatul qalb. Hati yang keras. Karena hatinya keras. Masya Allah. Jadi ayo kita muhasabah. Kita ini termasuk hatinya keras atau enggak Pak Ya. ya? Kalau keras itu Kita tadi. bisa jujur kok, kita bisa nih jujur. keras apa Masya Allah. enggak. Gitu. Nah, caranya melembutkan hati itu tadi dengan Iya. dua. Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan, tapi kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Eka Sofyan di Kedoya, Jakarta Barat. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sofyan, ASN yang bertugas di kantor Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pertanyaannya sebagai berikut. Pertama, bahwa anak yatim dan piatu itu pada hakikatnya kan ketetapan Tuhan. Di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa anak yatim dan fakir miskin itu ditanggung oleh negara atau pemerintah. Apakah ketika kita menyantuni anak yatim, itu bisa bermakna dua hal, artinya bidimensional, mendapatkan pahala dan mendapatkan secara otomatis seperti nilai-nilai kepahlawanan dalam perspektif yuridis formal. Kemudian, apakah orang-orang yang menyelenggarakan panti-panti asuhan itu memanjangkan tangan untuk semata-mata mendapatkan nilai duniawi karena membantu pemerintah, atau tetap mendapatkan pahala ukhrawi karena memang itu perintah Nabi untuk menjaga anak yatim? Kemudian,
Kalau panti asuhan itu kan mereka ada makan, ada dana operasional, ada kegiatan-kegiatan lainnya. Apakah sumbangan-sumbangan yang mengatasnamakan anak yatim itu boleh pengurus yayasan itu ikut makan dengan keluarganya? Kemudian boleh nggak dijadikan kegiatan-kegiatan formal yang lazim pada sebuah kegiatan-kegiatan keagamaan? Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eka Sofyan di Jakarta Barat sudah bertanya. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai, agak banyak. Kita jawab satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah apakah ketika kita menyantuni anak yatim, itu kita tidak hanya sekedar mendapatkan pahala ukhrawi saja, atau artinya kita juga secara yuridis formal tuh kita bisa mendapatkan status atau nilai kepahlawanan gitu. Itu dulu Pak Kiai, satu-satu. Ya, jawabannya ya. Iya. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar 45, anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Jadi pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Ketika kita memberikan perlindungan, memberikan pembiayaan, ya, maka secara otomatis kita mendapatkan 2 hal. Jadi mendapatkan pahala karena perintah Al-Quran, perintah Allah, mendapatkan nilai kepahlawanan karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Secara otomatis 2 dia dapat 2 poin insya Allah kita dapat ya. Bagaimana kemudian dengan pengelola panti asuhan Pak Kiai yang juga merawat anak yatim? Apakah amal mereka juga bisa dikatakan juga membantu tugas negara dalam rangka kemudian merawat anak yatim Pak Kiai? Ya, kalau dia sebuah institusi, maka dia itu adalah institusi kemuliaan. Sosial ya. Jadi dia kan biasanya orang lebih percaya memberikan atensinya kalau diberikan ke lembaga ya. Apalagi lembaga itu resmi, biasanya dicatat eksistensi yayasannya itu tercatat di Kementerian Kehakiman nomor sekian. Kemudian sekian lama berdiri tetapi tidak ada terdengar ini, ekses ini dan itu dan sebagainya. Maka orang lebih memilih beramal kepada mereka, itu sangat bagus benar. Sama dia dapat duniawi dan dia dapat ukhrawi juga ya dengan yang dia lakukan. Hati-hati juga dalam niatnya Pak Kiai. Kadang-kadang kan ada, saya dulu kalau tidak salah di 2018 pernah meliput ada satu institusi yang mengatasnamakan panti sosial. Mengurus anak yatim juga dengan orang yang sudah lanjut usia, tapi ternyata uangnya disalahgunakan juga, malah oleh pengurusnya. Nah ini kan berarti dosanya double-double kan berarti Pak Kiai. Hati-hati juga kan berarti harus dengan seperti itu. Iya benar. Dalam Al-Quran secara tegas dikatakan ya fa'amal yatima fala takhar. Adapun terhadap anak yatim itu fala takhar, jangan kau membentak. Itu tafsirnya la tusallid bizulmi. Jangan kau daya gunakan kepemilikannya itu dengan zolim. Wadfa'hu haqqahu, dan berikan apa yang jadi hak dia. Jadi maknanya bukan cuma sekedar membentak, menggunakan yang melebihi dari yang atau merugikan bagian dari hak-hak dia sebagai anak yatim. Itu kezoliman. Di dalam keterangan ayat, orang yang memakan harta anak yatim sama saja dia memasukkan bara api ke dalam perutnya. Jadi dia kalau benar-benar secara murni dia adalah pahlawan duniai dan bernilai syuhada di akhirat. Tapi kalau dia jadikan ini sarana untuk memperkaya diri atau memanfaatkan, maka dia diancam sama saja memasukkan bara api. Umpamanya dia nggak mau kerja, tetapi dia menggantungkan hidupnya di situ. Nah, yang dimaksud dengan menggantungkan hidup, kalau makan masih boleh. Makan dia dengan keluarganya yang membantu itu, karena itu besar, itu boleh. Tapi tidak lebih dari hal-hal yang semacam itu. Sehingga tadi kalau pertanyaannya, apakah boleh dalam haflah-haflah, kegiatan-kegiatan tertentu itu menggunakan dana anak yatim?
itu prinsipnya gini. Jadi sama. Dalam wakaf, kalau wakafnya itu wakaf progresif, maka kita boleh menjadikan hartanya itu untuk dikembangkan. Jadi investasi dalam usaha, kalau wakafnya progresif boleh. Tapi kalau wakafnya dari awalnya memang warisan dari dulu, dia bukan wakaf progresif, nggak boleh didaya gunakan. Harta anak yatim seperti itu juga. Kalau dia hartanya itu besar dan kita memperhitungkannya, bisa menjadi orang yang amanah mendaya gunakannya itu, dengan kewajiban mengganti kalau rugi, boleh. Jadi konsekuensinya dia punya tandonan harta, kebun dan lain sebagainya. Kalau gagal, dia yang menggantinya. Nah, kalau dia berhasil, maka bukan masuk ke rekening dia, tapi memasuk kepada rekening anak itu. Itu bagian dari kemuliaan. Jadi dilihat dulu dalam perspektif yang Seperti bagaimana. apa? Seperti itu. Tapi ikut makan Nggak boleh. masalah. Adapun haflah, Acara-acara tertentu. acara itu apakah boleh menggunakan itu? Nah, kan dia lihat gini. Kalau ulang tahun yayasan mamanya, pada dasarnya nggak boleh. Pada dasarnya tidak boleh dia menggunakan dana yatim, itu tidak boleh. Kecuali pada haflah itu, ulang tahun yayasan itu, tapi dia mempengaruhi orang untuk beramal yang pendapatannya lebih besar dari modal yang ketika dimanfaatkan dan semua dikembalikan kepada kas yatim, boleh. Boleh. Oh, oke, tergantung tadi niatnya juga dan peruntukannya akan seperti apa. Dikembalikan nggak untuk maslahat Iya. anak yatim gitu ya Pak? Kalau semuanya ke sana, ini pakai aja. Kan kita relasi udah banyak, terus lulusan dari sini alumninya sudah pada berhasil. Ya, kumpulin bikin ulang tahun umpamanya. Berapa yang terpakai itu untuk memenuhi itu? Dari 50 juta umpamanya 25 juta terpakai gitu. Kemudian habis itu mereka istilahnya nyerok ya, meminta orang untuk memberikan sumbangan. Kemudian melebihi dari itu dan dia masukkan untuk kepentingan pengembangan anak yatim, boleh. Ya. Baik, Pak Kiai, bagaimana sekarang kan istilahnya banyak sekali kemudian keluarga-keluarga yang dalam tanda kutip merayakan hari ulang tahun misalnya anaknya perginya ke panti asuhan. Sebenarnya niatnya baik Pak Kiai. Jadi untuk bisa biar melatih mungkin si anak supaya bisa tahu dan mau berbagi dengan saudara-saudara yang mungkin kurang beruntung. Nah, tapi di sisi lain ada juga kekhawatiran yang juga muncul. Karena kadang-kadang mungkin pelaksanaannya, perayaan ulang tahunnya ini kesannya jadi apakah nanti menyinggung nggak perasaan anak-anak? Karena melihat kebahagiaan keluarga yang lengkap, bagaimana kemudian memberikan amplop kepada anak yatim hanya sekedar misalnya seremonial. Nah, bagaimana kemudian adab-adab yang juga perlu atau etika yang juga perlu diketahui dan perlu dilakukan ketika misalnya kita membuat itu tadi acara di depan mungkin atau mengundang anak-anak yatim gitu Pak. Ya, ini ada dua nih menarik. Yang pertama ulang tahun, kemudian keluarga itu datang ke panti asuhan, memberikan hadiah ya kepada yang hadir, tetapi pada saat itu ada hal-hal yang ditonjolkan yang melahirkan iri bagi anak-anak yatim karena bapaknya, ibunya hadir semua senang, berbahagia, melahirkan iri dan dia menjadi berhari-hari tidak menarik untuk makan tidur dari kenapa bapakku diambil lebih dahulu. Kalau itu hasilnya maka itu jangan dilakukan. Oleh karena itu kalau tadi bicara adab, maka jangan tunjukkan itu di hadapan mereka. Jadi kalau memang kita ada orang yang memang mendidik anaknya untuk punya perhatian, itu efektif banget. Di bawah panti jompo, panti yatim, itu efektif banget. Jadi bukan nilai perkataan tapi langsung action gitu. Dia yang suruh mengasihkan. Udah cukup seperti itu saja. Yang lain-lainnya jangan dibikin konten, jangan dibikin konten untuk memberikan nih loh keluarga sejahtera, nih loh keluarga yang punya empati, ini jangan. Itu satu ya. Karena dia nanti merasa kecil ya pada hadapan yang semacam itu. Yang kedua, penyelenggaraan
santunan-santunan yang diminta orang naik ke atas panggung itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan karena sesungguhnya dia itu malu, dipanggungin itu malu. Sendalnya jelek, bajunya jelek itu dia malu. Dilihat orang banyak, apalagi di shot untuk tayangan televisi. Sebenarnya dia malu. Sama juga dengan kita kalau mengukur seperti itu pasti kita nggak suka. Padahal berapa sih isinya amplop? Nggak sebanding dengan malu yang dia tahan selama berdiri. Itu nggak seimbang. Nah yang ketiga yang penting. Nabi sebelum wafat itu berpesan kepada Sayyidina Ali untuk disampaikan kepada semua. Beliau mengatakan, ya Ali, iza bakal yatim ihtazzal arsh. Hai Ali, apabila anak yatim menangis itu, arasy Allah itu goncang. Fayuqalu lil malaikah, maka Allah katakan kepada malaikat, ya, wasi'in nar liman abqahu. Luaskan jalan menuju neraka orang yang membuat nangis anak yatim. Wa wasi'il jannata liman adhakahu. Luaskan jalan ke sorga bagi orang yang membuat tertawa anak yatim. Tertawa maksudnya bukan dibikin lucu, ya, tetapi dibikin senang. Bayangkan saja disuruh luaskan jalan, mudahkan masuk ke surga. Nah, ini yang kita sering terjadi, termasuk ustadz, ketika ada santunan, ada pejabat di situ, anak-anak yatim dihadirkan, ustadz mencari tema-tema yang menyebabkan anak kecil itu menangis. Dia sedih, kenapa bapakku meninggal. Itu ustadz itu tidak muqtadul hal. Dia tidak melakukan, kalau mau itu yang menjadi target, yang targetnya adalah orang menangis, dianya suruh pulang habis disantunin gitu loh. Boleh tuh pejabat, orang yang hadir supaya menangis, sadar, boleh. Tapi kalau dia yang menangis, nggak boleh. Kita membuat sedih. Dan khawatirnya dia protes sama Tuhan. Kenapa bapaknya dipanggil lebih dahulu. Jadi jaga perasaannya, jaga hatinya juga ya Pak. Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Memuliakan Anak Yatim Mengundang Rahmat Allah. Pak Kiai, ini kan judulnya ya, dari judulnya kita melihat bahwa memuliakan anak yatim itu mengundang rahmat Allah. Rahmat Allah yang seperti apa yang bisa kita dapatkan ketika kita membahagiakan, kemudian kita melindungi, kita mengayomi anak yatim Pak Kiai? Ya, kasih sayang itu kan artinya. Iya, kasih sayang. Mendomma yatiman, ya, kana laufi fim nafaqatihi wa ma'unatihi. Orang yang menjamin ya keperluannya anak-anak yatim ya dalam memberikan nafkah, maka Allah akan bantu dalam memenuhi keperluannya dia. Masya Allah. Jadi bukan cuma keperluannya yatim, keperluannya dia kebawa juga. Itu namanya kasih sayang tuh. Yang kedua, Nabi mengatakan ya wa kana hijaban anin nar. Jadi menyayangi anak yatim itu sama saja dia punya tameng yang tidak terbakar dari api neraka. Wa masaha ra'sahu fi kulli sya'ratin hasanatun. Ketika dia menyentuh rambut kepala anak yatim dan memberikan hadiah itu, berapa jumlah rambut anak yatim itu tadi, maka kalikan satu kebaikan yang dia peroleh. Jadi itu maknanya kasih sayang, itu maknanya rahmat. Dari satu perbuatan mendapatkan kasih sayang di dunia, artinya tambahan dan kemudahan dia mendapatkan rezeki. Di akhirat dia terhijab dari api neraka.
dan nilai dia di dalam sorga dibandingkan dengan yang lain, dihitung berapa nilai rambut yang disentuh ketika dia mengusap anak itu. Jadi dia derajatnya tinggi sekali. Karena dia mengambil alih tugas Tuhan. Masya Allah. Jadi kafilul yatim itu adalah orang yang mengambil alih tugas Tuhan. Makanya sering sekali kemudian kita mendengar cerita Pak Kiai, misalnya saya mendengarkan podcast, ada orang yang sukses misalnya, Masya Allah rezekinya tuh kayaknya nggak putus-putus, uangnya nggak habis-habis. Pada saat ditanya sebenarnya amalan apa, ternyata menyantuni anak yatim, menghidupi anak yatim, membiayai mereka. Jadi ternyata tuh balasan yang kemudian Allah berikan ya ketika kita itu tadi menjamin kehidupan anak yatim itu langsung kontan ya Pak Kiai. Iya, itu hadisnya tadi yang saya bacakan jelas. Ya. Memang bukan cuma dia dibantu untuk menolong anak yatim, tetapi keperluan dia untuk keluarganya juga Masya Allah. diberikan imbalan dari lantaran mengambil peran ya sebagai kafilul yatim. Gitu. Kadang-kadang kita bertanya Pak Kiai, kenapa ya luar biasa ya? Kenapa begitu istimewa sekali anak yatim ini di pandangan Allah? Dan orang yang kemudian tadi yang merawatnya, kemudian orang yang membiayainya, yang memberikan kasih sayang, itu derajatnya tinggi sekali. Apa istimewanya anak yatim sebenarnya Pak Kiai di hadapan Allah? Ya, jadi kenapa seorang ibu, kenapa seorang ayah itu menjadi sodakoh jariyah bagi pekerjaan baik yang dilakukan oleh anaknya. Kan ibu mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan anak ketika ibadah itu ibunya yang memberitahukan. Begitu juga bapak gitu, menjadi sodakoh jariyah. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu susah payah dia membimbing itu. Kemudian tugas itu dicabut sama Allah. Kemudian kita tampil mendudukkan diri kita di tempat itu maknanya apa yang Allah tetapkan itu kita menutupi tugas-tugas itu. Betapa? Adakah tugas yang lebih besar ketika tugas itu mendudukkan diri untuk menjalankan tugas-tugas ketuhanan? Gitu. Nah itu kenapa kafilul yatim nilainya tinggi, ya luar biasa. Kalau kita buat perbandingan ya Mbak Mila, Allah nanti di yaumil qiyamah itu kan pada hadis qudsi mengatakan kuntu maritu falam ta'udni. Dulu aku sakit, kau tidak menjenguk aku. Tuhan mengatakan itu. Maka manusia akan mengatakan anta khaliqu kulli syai'. Ya Allah kan yang kaulah yang menciptakan segala sesuatu gitu. Seakan orang bilang kalau kau yang menciptakan kenapa diciptakan sakit untuk dirimu kira-kira. Tapi Allah mengatakan bukan itu jawabannya. Dulu sahabatmu, tetanggamu sakit tapi kau tidak menjenguknya. Kalau kau menjenguknya sesungguhnya aku ada di situ. Aku ada di orang sakit itu. Itu mahalnya nilai orang yang sakit dijenguk, ditanya sakit apa, diberikan buah tangan. Apalagi orang yang dihilangkan bapaknya. Kemudian kita hadir di situ menggantikan tangan Tuhan. Maka itulah akhlak Tuhan yang diambilnya. Jadi kafilul yatim itu maknanya orang yang menjalankan ya hak-hak ketuhanan. Jadi wajar kalau dia mendapatkan kelebihan. Dan saya berpikir Nabi Muhammad SAW kan juga anak yatim ya Pak Kiai. Ya. Jadi kalau kemudian kita memuliakan anak yatim kan kenapa kemudian jadinya kita punya korelasi. Nabi Muhammad juga anak yatim. Ketika kita memuliakan anak yatim, itu berarti kan kita juga ikut memuliakan baginda Rasulullah SAW berarti Pak Kiai ya. Mengindahkan. Iya. Masya Allah. Pak Kiai kalau mungkin ada istilah gini, ayo dong santunin anak yatim. Aduh saya ini kan gak punya uang, saya belum jadi orang kaya. Sebenarnya kan yang namanya menyantuni anak yatim atau memberikan kasih sayang kepada anak yatim kan tidak perlu menunggu kaya ya Pak Kiai ya. Nah bagaimana kemudian kita harus ngadepin omongan-omongan yang seperti ini sebenarnya Pak Kiai? Iya. Itu yang dia maksud barangkali memberi banyak. Oh iya mungkin. Padahal sebenarnya menyantuni itu kita akan jawabnya sengaja saya mintanya bukan banyak, tetapi saya ingin jadikan ini gerakan yang kontinu. Jadi Mbak Mila, kalau Mbak Mila mau gerakan sodakoh Jumat pagi, gerakan
Ya, Sodakoh Jumat, Jumat pagi. Karena hari Jumat punya Sayyidul Ayyam, punya kelebihan. Nah, berapa yang diminta, yang ditawarkan itu? 5.000. 5.000 rupiah. Tetapi dia mentransfer setiap hari Jumat pagi sebelum terbit matahari. Di mana pada saat itu keberkahan diturunkan dalam doa yang diusung oleh Nabi itu, jam sebelum habis sholat subuh, sebelum terbit matahari, maka dia sudah transfer 5.000. 5.000, 10.000. Tetapi karena bilangannya, jumlahnya besar, maka dalam setiap hari Jumat itu dia mendapatkan harta yang puluhan juta atau ratusan juta. Nah, kita menjawabnya gitu, Mbak, memang saya nggak mau mintanya banyak. Saya mau mintanya Mbak 5.000. Tapi juga bukan sekarang saya maunya Mbak nanti hari Jumat. Jadi kita kasih fotokopian, di situ ada QRIS ya, QRIS itu kita cuma bilang pesan sebelum matahari terbit, maka sodakoh yang diberikan pada saat itu adalah tarkul bala. Dia bisa menghindarkan dari musibah yang mestinya diterima. Jadi sebenarnya kalau kita kemudian memberikan sebagian harta kita, itu tadi Pak Kiai untuk anak yatim, itu bisa jadi sedekah jariah juga ya buat kita? Bisa. Jadi jangan kemudian menunda untuk bisa berbuat baik, harus misalnya atau menunggu kaya, nah itu salah kaprah itu. Salah kaprah. Salah. Bahkan sesedikit apapun uang yang kita keluarkan misalnya untuk membantu atau menyantuni anak yatim, itu akan menjadi pahala yang luar biasa besar ya Pak Kiai? Iya, jadi khairul umur ya Pak. Adwa muhawain qalla. Sebaik-baik urusan itu yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, itu yang penting sebenarnya. Malah siapa tahu itu jadi pembuka pintu rezeki kan seperti tadi Pak Kiai sampaikan gitu. Mancing jadi, rezeki. Jangan kira-kira begini para pemirsa. Kalau kita mampunya seperti saya contohkan itu 5.000, 10 orang saja yang kita pengaruhi, maka sesungguhnya kita sudah memberikan yang besar. Ketimbang kita nunggu tiap hari Jumat kita kumpulin, 10 Jumat baru kita kasihkan. Lebih baik hari itu kita berikan, tapi kita ajak 10 orang. Daripada 10 Jumat yang kita kumpulkan, lebih baik kita cuma mengeluarkan 5.000, tetapi 10 orang yang kita ajak. Masya Allah. Itu caranya, melipat gandakannya. Oke, Pak Kiai luar biasa. Mudah-mudahan kita jadi bersemangat ya dalam dalam membantu, ikut peran serta untuk kemudian bisa memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Nanti kita akan lanjutkan Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Dalam episode Memuliakan Anak Yatim Mengundang Rahmat Allah. Pak Kiai, kalau misalnya kita kan sering melihat gitu ya, misalnya dalam acara mungkin itu tadi mengundang anak yatim, biasanya minta didoain ya gitu, doain dong saya rezekinya ini, panjang list doanya. Sebenarnya itu boleh dilakukan atau sebaiknya jangan justru Pak Kiai? Jadi kalau kita, Mbak Mila punya hajat ya karena ingin ini dan itu, mengundang, tapi nggak usah disebutkan, tidak usah disebutkan, kemudian tidak diberikan beban kepada anak yatim itu, harus ini, harus itu, maka tidak masalah, yang semacam itu tidak masalah. Tapi kalau kita ya bukan tidak boleh, tidak siogianya ketika kita memberikan kepada anak yatim, kita mendapatkan voucher pahala di akhirat, kemudian kita tukar vouchernya itu dengan dia kita suruh membaca doa. Jangan lupa ya, kalau sholat doain Bapak nih. Bapak jangan doain ini ya, biar ini sembuh dan sebagainya. Jangan. Kita mesti ingat ya, bahwa yang dimaksud dengan doa itu adalah meminta. Apakah memintanya itu harus disebut? Enggak. Yang disuruh cuma berdoa, meminta, ada sebuah pengakuan
ya tentang kita yang butuh, Allah yang memberi. Cuma itu sebenarnya. Yang kedua, salah satu doa yang qabul itu adalah doa ul ghaib. Doa dari orang yang tidak diketahui. Jadi waktu dia disenangi, dikasih makan enak, dikasih hadiah banyak, tidak dikasih beban. Pada saat dia bilang, ih, itu saja sudah ihtazal goncang arasnya Allah dengan dia mengatakan senang dia pegang hadiah itu. Masya Allah, Masya Allah. Nggak perlu dia bilang, ya Allah berikanlah kesembuhan penyakitnya, ya Allah berikanlah supaya dia jadi bupati lagi, supaya jadi gubernur lagi. Nggak usah voucher itu ditukar. Malah jadi rugi, nanti di sana dia nggak dapat gitu. Masya Allah. Tapi dia bikin senang aja, itu sudah jadi bermakna doa. Jadi doa itu nggak merti usungan kata-kata yang terurai, yang meminta sesuatu. Enggak, senangnya anak yatim itu sudah menjadi doa. Jadi fokusnya kita nggak usah banyak dan detail ya Pak Kiai. Artinya kita bahagiakan mereka, kita buat mereka tersenyum, happy. Sudah gitu, kita serahkan nanti reward yang dari Allah tuh apa gitu ya Pak. Jangan, bahkan ketika diantar ke mobil, jangan lupa ya doanya ya. No. Oh, saya pikir itu suatu hal yang lazim dan nggak apa-apa. Jangan Lebih baik ditukar. jangan ya. Oke. Pak Kiai, artinya bahwa kita harus mengupayakan untuk bisa berkontribusi dalam membantu anak yatim ya. Terakhir Pak Kiai, sebagai penutup, ini waktu juga sudah habis sebenarnya. Afdolnya mana Pak Kiai? Anak yatim dulu yang dibantu atau fakir miskin Pak Kiai? Kalau anak yatimnya itu sama-sama kecil, dia punya berimbang. Tapi kalau yang namanya yatim apa orang miskin, ya dahulukan anak yatim. Oh. Karena yang disebut yatim itu sampai umur 12 sampai 13 tahun. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Dia Luar mesti biasa. dapat perhatian lebih dahulu. Oke, baik, Masya Allah. Pak Kiai, dahsyat sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih, luar biasa Pak Kiai. Sehat-sehat Pak Kiai. Jangan bosan-bosan Pak Kiai untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa, sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama dan berbuat baik senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai.